Ya pemirsa, proses pencarian korban bencana tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah masih terus dilakukan. Lalu seperti apa perkembangannya? Sudah terhubung bersama dengan kami di siang hari ini ada Ibu Faida Arafik selaku Bupati Pekalongan. Selamat siang Ibu, kami turut prihatin dan juga turut berduka cita dengan apa yang terjadi di sana. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses pencarian korban di tanah longsor yang masih berjalan hingga saat ini, Bu Farida? Bu Fadia, saya Fadia Arafis. Jadi proses pencarian korban ini yang sudah ketemu 23 dan satu lagi sudah ketemu, tapi ini masih belum bisa dievakuasi karena memang terhimpit. Ya, baik. Baik. Bu Fadia, ini sebelum terjadi bencana tanah longsor, mungkin di wilayah mana saja Bu ini yang terdampak? Kalau tanah longsor yang berdampak itu ada di 3 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, ada di daerah Petung. Di daerah Petung ini yang memang paling berdampak paling hebat dan korban meninggal paling banyak adalah di Petung. Ada juga di Paninggaran juga ada longsor tapi tidak terlalu besar. Ada juga di Lebak Barang juga itu juga besar juga tapi alhamdulillah tidak ada korban meninggal. Tapi juga di Kabupaten Pekalongan ini yang kena terdampak banjir bandang ini juga tidak kalah seriusnya. Itu juga kita ada di 11 kecamatan yang ikut kena berdampak pada bencana ini. Ada yang 3 tadi longsor, yang lainnya banjir bandang, juga ada tanggul jebol juga. Kemarin dalam waktu 1 hari semua serentak itu kena. Ada tanggal 20. Baik, Bu Fadia, ini mengingat akses yang cukup sulit, apa saja yang menjadi tantangan dalam melakukan proses evakuasi, Bu Fadia? Ya, memang karena jalan putus, jembatan putus, longsornya tanahnya, lumpur tanah itu bercampur semua di jalanan, sehingga memang dari kemarin kita lakukan, kita mendatangkan beberapa alat berat agar bisa memudahkan proses evakuasinya. Dan kita juga dengan jalan putus dan jembatan putus itu, memang itu yang Baik, Bu. Ini kan kalau mengingat korban ada cukup banyak yang pakai mengungsi, Bu. mobil Ini nggak bisa, diungsikan pakai kemana motor juga korban-korban harus tersebut, Bu? pakai harus ditempuh dengan jalan kaki beberapa kilo. Baik. Baik, Ibu, ini untuk tempat pengungsiannya sendiri ada di titik mana saja, Bu? Di setiap kecamatan kita ada tempat pengungsian karena ini kan Kabupaten Pekalongan kena tadi di 11 kecamatan, jadi ada di setiap kecamatan kita ada dapur umum, terus ada posko untuk korban-korban banjir dan juga pengungsian korban-korban pengungsian banjir juga kita ada juga. Ada yang satu tempat, ada yang 120 isinya, ada yang 75, ada itu berbagai macam lah. Baik, Bu, akankah nantinya ada kemungkinan korban akan direlokasi ke wilayah yang relatif lebih aman, Bu? Kalau untuk di daerah Petung, di situ korban yang luka-luka sudah ada di dalam rumah sakit dan semua dalam keadaan alhamdulillah baik. Dan tapi kalau yang memang kalau yang meninggal ini tinggal sedikit lagi, kurang lebih 3 orang itu korban yang tiga orang yang sisa itu adalah korban yang dilaporkan oleh keluarganya. Yang tidak dilaporkan itu juga sepertinya masih ada karena di situ kita lihat ada orang yang berkunjung lewat ke jalan itu di dalam mobil tuh juga kita belum tahu jumlahnya berapa dan hilang karena belum ada yang melaporkan dari pihak keluarganya dalam daftar pencarian. Karena itu kan di daerah situ juga banyak orang juga lewat pakai motor. Kalau waktu saat kemarin saya ngobrol dengan korban-korban yang di rumah sakit bahwa di tempat Pak Carik itu, Pak Sekdes itu
itu ada berapa orang gitu ya, berapa puluh orang juga yang di pinggir jalan itu yang pada berteduh ke tempatnya Pak Syarif itu. Ternyata akhirnya malah habis semua di situ. Terus juga ada juga yang berteduh di kafe itu. Niatnya tuh berteduh nunggu hujan berhenti, terus dia akan jalan lagi, tapi juga habis juga. Dan yang juga kita kaget bahwa kafe itu seperti ada ledakan air dan ada kayak sungai yang kalau kita lihat di eh, gambar di atas ini bahwa di situ kan tidak ada apa sungainya karena itu kan di tengah lapang dan tanahnya itu cenderung datar saja. Hmm, hmm. Baik, Bu Fadia, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga baik korban yang meninggal dunia maupun ini korban yang terdampak dapat segera diberikan kesehatan. Terima kasih Ibu, selamat kembali beraktivitas.